Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valiana Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Akhirnya aku bisa ketemu lagi dengan kalian. Udah lama banget kayaknya aku tidak memunculkan aku di videoku. Nah, kali ini kita akan membahas banyak hal, guys. Tapi yang pasti yang akan dibahas hari ini adalah tentang tutur mama, ya kan. Nah, kali ini sebelum kita masuk nih, aku mau tanya dulu, apakah kalian masih dalam masa-masa kebimbangan untuk mencari platform mana yang cocok buat kalian gitu kan. Nah, kali ini aku mau kasih tahu kalau yang masih dalam zona nyaman atau zona aman itu ada di Noveltoon, ada di Innovel, ada di Vizo, terus ada di Joylada, KBM, itu masih aman, guys. Jadi memang sih kalau dari segi keuntungan memang tidak lebih besar dari platform-platform yang mungkin aku nggak sebutin. Tapi platform-platform itu adalah platform-platform yang udah lama dan udah senior, guys. Jadi kalau kalian kepengen nulis, ajuin aja ke sana. Walaupun nih memang agak susah sekarang masuk ke platform-platform itu dikarenakan ya semakin ketatnya juga sih gitu kan peraturan di sana. Tapi itu bagus juga buat kita. Kenapa? Karena kita juga akan digali kemampuan kita, talenta kita untuk menulis. Jadi berarti tantangan kita adalah mau nggak mau kita harus memperbaiki tulisan kita, guys, gitu. Jadi kalau saranku sih, kalau kalian masih kepengen nulis gitu kan ya, kita bukan lihat dari platformnya kok susah kok ini gitu kan, tapi kita lihat ke diri kita. Kita lihat ke diri kita gimana caranya kita bisa masuk ke platform-platform itu. Berarti kita harus upgrade diri kita dulu dengan cara ya udah kita harus belajar tentang aturan-aturan kepenulisan dari KBBI yang sekarang udah jadi EYD ya. PUEB-nya jadi EYD kan, kembali jadi EYD, itu kita harus pelajarin lagi. Nah, aku kan udah ke part 3 ya sekarang. Part 3 tuh tentang aturan kepenulisan yang dipakai di Good Novel, di Innovel, di Vizo. Ini kok aku belum nyebutin Good Novel ya. Good Novel masih aman sih, guys. Memang sih, walaupun Good Novel sama Innovel tuh hampir sama susahnya untuk kontrak eksklusifnya sekarang, guys. Tapi itu masih di zona nyaman, zona aman. Cuma memang dari kemarin tuh ada sliver-sliver, ada kabar-kabar burung kalau Innovel itu mau bangkrut. Enggak, itu kabar burung banget. Terus ada Innovel tuh kadang kontraknya pindah gitu. Itu masih belum dikonfirmasi sih, guys. Jadi kalau kalian mau tetap nulis di sana, nulis aja, nggak usah mikir yang macam-macam. Nah, yang dipikir sekarang adalah aturan kepenulisannya. Kalian wajib upgrade diri kalian masing-masing untuk lebih baik lagi menjadi penulis. Itu aja sih saran aku kalau kalian masih kepengen jadi penulis untuk platform-platform. Karena ya aturannya udah hampir sama sih seperti kita mau ngajuin cetak. Jadi kita mau ngajuin cetak maupun mau ngajuin platform sekarang durasinya aja hampir sama, sulitnya juga hampir sama. Jadi kalau kita mikirin platform ya nggak akan selesai-selesai, kita nggak akan tertantang gitu kan, kita nggak akan dapat gaji-gaji kalau kita cuma susah gini gitu kan. Nah, sekarang kita kembali aja ke diri kita sendiri, kita harus upgrade gitu. Nah, besok kalian bisa lihat, pantengin di playlistku ada tips kepenulisan, dan itu aku akan upgrade lagi tentang tips kepenulisan itu part keempat. Nanti juga akan aku bahas gimana caranya buat artikel, gimana caranya buat hubungan antar tokoh yang benar gitu. Nanti akan aku bahas satu persatu. Sabar ya. Ini juga barusan aku balik, suaraku barusan balik gitu kan. Ini aja masih agak serak-serak becek gini kan. Tapi ya udahlah. Aku udah terlanjur kangen untuk buat konten buat kalian. Oke? Nah, sebelum kita masuk nih, aku mau kenalin satu novel yang harusnya kalian baca. Dia ini juga penulis dari Tutur Mama, guys. Tulisannya bagus-bagus memang. Dan judulnya adalah Jessica Luka yang Terpendam. Nah, ini adalah buku cetak seri gitu kan, ada 2. Ini dulu yang kamu baca, terus baru yang ini. Ini kenapa aku mau kenalin ini? Karena ini dari tata bahasa, dari tanda baca, bahkan dari ceritanya bagus, guys. Dan wajib kalian tonton, wajib kalian baca. Karena apa? Kalau kalian punya kesulitan untuk buat drama, drama rumah tangga ya. Ini cocok banget sih. Ini konfliknya itu berat soalnya, hampir seperti drama rumah tangga gitu. Nah, di Jessica Luka yang Terpendam ini kalian bisa belajar untuk membangun tokoh itu dengan kuat, guys.
Nah, di sini aku cukup jengkel membaca dua novel ini karena apa? Memang di sini tuh banyak kejengkelan karena aku terlalu mendalami tokohnya, bukan karena novelnya jelek enggak gitu. Tapi karena terlalu mendalami tokohnya. Di sini tuh ada Tommy, ada Moses, terus ada Jessica sendiri yang dia memang memendam luka yang mendalam terhadap mantannya itu Tommy ya kan. Ya, Tommy ini sedikit menyebalkan menurut aku. Yang Moses juga sepertinya kurang usaha yang greget gitu kan. Tapi apa ya, overall semuanya bagus guys, dan wajib kalian baca sampai akhir. Aku penasaran dengan endingnya, dan akhirnya kemarin aku menyelesaikan sendiri endingnya, dan kalian pasti akan penasaran dengan novel yang aku baca ini. Nah, kalian bisa order dua buku ini di Guepedia guys. Kalian langsung aja tulis di browser nih, Jessica Luka yang Terpendam gitu, nanti pasti akan langsung ketemu di Guepedia. Ini langsung aja kalian order di sana, dan kalian gak bakal nyesel untuk apa namanya pelajaran buku ini. Yang kalian akan dapatkan dari buku ini apa sih? Tanda baca. Kalian bisa belajar tanda baca dari buku ini karena tanda bacanya udah bener guys. Dari titik, koma, tanda seru, terus penggunaan apa namanya elipsis, sudah bagus sekali buku ini guys. Jadi kalian wajib untuk baca. Oke, kita langsung masuk aja ke materi hari ini, yaitu tentang gimana caranya kita menjadi penulis tutur mama. Karena Sophia Grace yang membuat buku ini pun dia adalah penulis dari tutur mama. Apa sih keuntungan dari tutur mama? Kenapa aku pun juga menulis di sana gitu kan? Dia juga menulis di sana gitu kan? Nah, kita langsung aja bahas. Belajar bareng with Valenas. Kita langsung masuk aja ke materinya, yaitu kita membahas tentang keuntungan untuk menulis di tutur mama. Nanti kita akan bahas apa sih tutur mama gitu kan. Terus kok banyak kesana itu kenapa gitu. Jadi tutur mama ini sebenarnya adalah platform, bukan platform sih, apa ya, web gitu, situs lah. Situs yang menerima banyak apa karya-karya dari penulis-penulis gitu kan. Karya-karyanya soalnya nggak melulu tentang artikel aja gitu. Jadi di sana juga ada karya fiksi atau karya sastra gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu keuntungannya. Jadi keuntungannya untuk setiap artikel yang kita kirim atau setiap karya yang kita kirim gitu kan, itu kita akan mendapat 20.000. Jadi dihargai 20.000 per artikel, guys. Nah, di sini itu enaknya buat kalian adalah kalian cuma menulis minimal 800 kata. Beda kan beda dengan kita menulis novel. Menulis novel aja itu kan 1000 2000 ya, 1000 sampai 2000 kata gitu kan. Nah, itu per babnya aja kalau di novel ya. Itu kayaknya dihargai $1 kalau nggak salah. Tergantung banyak sedikitnya ini sih. Bukan $1 sih ya. Koin ya, koin itu kalau nggak salah 10 koin, kalau nggak 15 koin, ini pokoknya nggak salah sekitar segitulah ya. Dan pokoknya 0,01 bukan $1, ini ralat $0,01 gitu. Nah, kebanyakan sih segitu gitu kan. Nah, kalau di sini 20.000 itu udah banyak banget loh guys, ya kan? Udah nggak dolar lagi tapi udah langsung 20.000. Dan ini bukan sistem royalti, jual putus. Jadi kalau artikel kita udah dimasukkan ke sana, ya udah gitu, kita akan dapat cuma berdasarkan apa yang kita kirim. Nah, terus untuk artikel yang kita masukin ke sana itu menggunakan kurasi atau enggak gitu. Menggunakan kurasi atau menggunakan seleksi. Jadi nanti akan diseleksi dan waktunya ya sekitar 3-7 hari, bisa 3 mingguan juga, bisa 1 bulanan juga. Pokoknya sabar aja, nanti pasti akan diupdate. Dan biasanya kalian bisa lihat di akun kalian masing-masing. Kalau misalnya artikel kalian diterbitkan gitu sama tutur mama, nanti di akun kalian langsung muncul artikel kalian gitu. Nah, ini tuh enaknya ya itu sih, ini bisa jadi sampingan buat kalian. Katanya juga nggak banyak gitu kan. Terus durasinya untuk masukinnya, kalian mau masukin setiap hari, mau masukin berapa kali, kalian tuh
apa bebas gitu. Dan nanti kalau lolos misalnya nih dalam 7 hari kalian masukin terus gitu artikel atau karya sastra kalian lolos semua misalnya 7-7-nya, ya udah nanti setiap tanggal 25 tiap bulannya kalian akan gajian. Nah kalau 7 berarti ya 20.000 kali 7 dari kali 7 karya kalian gitu. Nah buat kalian yang karya-karyanya nggak lolos, kalian nggak perlu khawatir, itu akan kembali menjadi hak penulis lagi, dan di tutur mama pun nggak akan disebar kemana-mana, jadi aman rahasia kalian. Oke? Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak lolos gitu, ya udah nggak usah dipikir lagi, nggak akan dikembalikan, tapi itu akan kembali menjadi hak penulis lagi. Gitu aja, karena itu sesuai dengan pengalamanku sih. Nah untuk Sofia Grace, dia udah banyak banget yang tadi aku bilang, dia udah banyak banget nulis di sana karena dia rajin untuk masukin artikel, masukin karya di sana. Sedangkan aku baru 3 yang lolos karena memang baru 3 yang aku masukin, dan alhamdulillahnya memang 3-3-nya lolos gitu. Oke, ini adalah keuntungan kalian masukin di tutur mama. Nah sekarang kita masuk nih, tutur mama itu apa sih gitu, yang harus syarat yang harus dibahas di sana tuh apa sih, kok tutur mama gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Nah tadi aku kurang nih, pencairan tuh minimal adalah 100.000 guys. Jadi kalau bisa dalam 1 bulan kalian ngirim 5 artikel. Ya kalau bisa lebih sih, karena banyak banget kok teman-temanku yang di sana, dan mereka tuh penghasilannya lebih dari 100.000. Ada yang 300, 400, 500, lumayan kan. Cuma 800 kata atau 2 halaman aja kalian masukin ke tutur mama. Nah nanti di belakang seperti biasa aku akan kasih tahu caranya nulis di tutur mama. Nah sekarang kita bahas dulu syaratnya gimana untuk menulis di tutur mama, dan bentuknya apa saja sih yang diterima di tutur mama. Nah tutur mama ini itu sesuai dengan tulisannya tutur mama. Tutur mama kan berarti perkataan seorang mama, seorang ibu gitu. Memang sih nggak semuanya ngobrolin tentang pembahasan tentang ibu gitu, enggak. Tapi ini lebih membahas tentang keluarga guys. Jadi di tutur mama ini temanya adalah keluarga. Dan biasanya nanti kalian bisa masuk grup WA-nya tutur mama langsung lewat webnya. Itu nanti sesuai dengan tema yang mereka angkat di sana. Jadi ada adminnya nanti. Misalnya misalnya temanya tentang parenting gitu. Nanti kalian bisa masukin tentang parenting gitu. Terus temanya tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu misalnya. Itu nanti juga akan diupdate di grup. Jadi untuk tema kalian kalau nggak mau ikut update dari grup, ya kalian harus masuk ke tema keluarga. Tapi kalau kepengen masuk ke grup, ya kalian bisa juga untuk memasukkan tema yang diupdate di grup itu gitu. Terus bentuk-bentuknya nih, bentuk-bentuk untuk masukin di tutur mama itu yang pertama ada opini, jadi pendapat. Dan ini bisa cewek sama cowok ya, karena tutur mama bukan ibu-ibu aja yang masuk ke sana gitu kan, tapi penulis cowok juga bisa menulis di sana. Tapi ya itu temanya harus tentang keluarga. Yang pertama tuh tentang opini, yang kedua tetap artikel. Terus yang ketiga itu bisa cerpen. Terus yang keempat bisa kisah nyata. Itu macam-macam kisah nyatanya. Terus yang kelima bisa tentang tips-tips. Itu kalian bisa masukin ke sana. Reportase juga bisa kalian masukin ke sana. Artikel ilmiah juga kalian bisa masukin ke sana. Ini beragam kan masukin ke tutur mama. Pokoknya kalian bisa segala jenis, tapi yaitu temanya sesuai dengan yang tutur mama kasih, yaitu tentang keluarga. Gitu aja sih. Kalau tentang keluarga banyak sih guys yang dibahas, dan kalian bisa lihat di webnya tutur mama. Itu tentang anak, tentang ibu-ibu, tentang wanita, tentang adik kakak, tentang ayah, tentang kehidupan kerasnya di dalam rumah tangga, tentang kehidupan perjalanan hidup di keluarga. Banyak banget yang kita bahas di tutur mama guys. Kalian bisa lihat dulu, kalian bisa lihat referensinya lewat webnya tutur mama. Kalian klik aja di browser tuturma.ma gitu. Nanti kalian lihat artikel-artikel di sana tuh banyak banget. Nah
Selain syaratnya temanya harus sesuai dengan tutur mama kasih. Terus yang kedua, kalian kan wajib nih ngirim 800 kata atau 2 halaman itu tadi ya kan. Yang ketiga ini wajib karya original, belum pernah diupdate di mana-mana, belum pernah terbit dimanapun istilahnya gitu. Jadi hanya original di tutur mama aja. Jadi kalau kalian udah masukin ke sana ya udah nggak usah dipikir lagi. Jangan dipikir wah masuk di sana jual putus terus aku nggak bisa mau tarik lagi, kalian taruh ke sana. Ini bukan kayak novel guys. Ini tuh bener-bener jual putus. Enak sih. Kan itu akan selamanya di sana dan akan terus dibaca sama orang gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak rugi juga. Karena memang penulis-penulis untuk artikel gajinya lumayan soalnya 20.000 per artikel loh guys. Itu kadang kalau di tempat lain belum. Artikel-artikel tuh kadang cuma dihargain tuh di bawah itu biasanya. Aku belum bahas kan tentang web-web lain. Nah ini kita bahas tutur mama dulu. Oke. Terus selanjutnya kalian bisa membahas tentang review film tentang keluarga. Banyak banget guys. Kalian bisa lihat film-film yang bertema keluarga, itu bisa kalian update di situ. Terus kalian bisa ajukan puisi. Contoh puisi-puisiku, ya ampun promosi. Puisi-puisiku di tutur mama, alhamdulillahnya lolos 2 puisi di sana. Kalian bisa lihat, nanti ada tulisannya kok, kalian ASH gitu. Nanti kalian bisa lihat ada di rubrik atau kategori coretan. Jadi nanti ini aku bahas juga nih tentang rubriknya atau kategorinya ya kan. Nah di rubrik coretan itu ada puisi-puisi. Terus nanti di rubriknya ini curhatan, itu nanti kisah nyata di curhatan. Jadi banyaknya kisah-kisah nyata. Oke, kita langsung bahas aja rubriknya ya. Rubrik atau kategori ini tuh nanti kalian kalau lihat di webnya tutur mama itu ada banyak. Ada kilas perempuan, ada tentang mamapedia, mama papa, terus ada tentang curhatan, coretan, reportase gitu kan. Nah di situ isinya macam-macam guys. Jadi yang pertama nih, yang paling kalian pasti paling tertarik yaitu coretan. Coretan di sini tuh isinya tentang semua karya sastra, dari puisi, cerpen, pokoknya cerita-cerita fiksi itu ada di coretan. Oke. Terus yang kedua itu curhatan. Curhatan ini menceritakan kisah nyata. Kisah nyata dari diri kita sendiri, kisah nyata dari teman kita menceritakan tentang teman kita menceritakan tentang orang lain, menceritakan tentang keluarga. Maksudnya cerita ini bukan dirimu gitu kan. Kita menceritakan dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi misalnya orang lain curhat ke kita terus kita nulis di artikel ini boleh. Itu nanti masuknya ke curhatan. Pokoknya curhatan ini adalah cerita-cerita kisah nyata. Istilahnya kayak gitu. Terus ada rubrik ngasuh atau ada kategori ngasuh. Nah, ngasuh ini udah pasti. Kalian pasti akan berpikir ngasuh ya anak lah gitu kan. Nah, di situ isinya apa aja? Parenting, guys. Jadi di situ nanti pokoknya dunia anak, dari tips ngasuh anak itu gimana gitu kan. Pokoknya gimana kita menghadapi anak, pokoknya apa ya, tentang ya temanya tuh tentang orang tua yang menghadapi anak, pokoknya apa ya, pokoknya tentang anak lah gitulah istilahnya. Jadi di situ dunia parenting, dunia anak itu ada di ngasuh. Tuh nanti gimana mama mamah yang bekerja gitu kan, terus dia punya bayi, gimana cara menghadapinya. Nah itu artikel-artikel tuh di bagian ngasuh itu diulas banyak. Kalian bisa lihat contohnya nanti di webnya tutur mama. Terus selanjutnya mama papa. Nah di sini hubungan mamah dan papa nih yang dibahas. Jadi ya nanti gimana sih, ya ada sih membahas tentang perselingkuhan juga ada. Terus gimana sih mencari mama, gimana sih cara menjadi mama yang baik, gimana sih menjadi papa yang baik, gimana sih kehidupan seorang papa pekerja gitu kan, gimana sih seorang mama yang cuma ibu rumah tangga aja, gimana sih sektor keuangan. Nah itu dibahas di situ di mama papa. Biasanya tuh banyak sih pembahasan tentang pokoknya hubungan antara mama papa tuh dibahas di situ lah. Banyak toh
apa masalah-masalah yang diangkat tentang keluarga gitu. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat di webnya Tutor Mama. Terus yang selanjutnya adalah Mamapedia. Nah, Mamapedia ini menceritakan tentang tips tulisan ilmiah yang sumbernya jelas gitu. Jadi Mamapedia ini menceritakan, ada artikel-artikel tuh, ada tips, pokoknya tentang artikel ilmiah lah gitu kan. Gimana caranya kurus gitu, gimana caranya ibu menjaga tubuhnya setelah melahirkan, ya kayak gitulah. Itu di Mamapedia. Itu nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya di sana, karena gampang banget sih di webnya Tutor Mama tuh, simple webnya tuh. Nah, nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya di sana. Terus yang terakhir adalah Kilas Perempuan. Nah, Kilas Perempuan ini otomatis kalian akan melihat tentang keperempuanan di sana. Jadi kalian akan melihat artikel-artikel atau cerita-cerita tentang perempuan, review tentang perempuan. Di sana tuh ada sosok pahlawan wanita gitu juga dibahas di Kilas Perempuan. Nah, nanti kalian bisa lihat contohnya, oh di Kilas Perempuan tuh seperti ini, oh di Mamapedia itu seperti ini, jadi aku harus buat seperti ini, kayak gitu. Nanti kalian pasti akan menemukan ide-ide setelah kalian baca di sana. Nah, ini adalah rubrik atau kategori di Tutor Mama guys. Aku yakin kalian pasti paham karena gampang-gampang banget, nggak perlu 1000 loh, 800 kata aja udah cukup. Oke, kita langsung masuk aja gimana caranya kita menjadi penulisnya Tutor Mama. Nah, sekarang kita langsung masuk nih tata cara untuk menjadi penulisnya Tutor Mama. Gampang kok, kalian masuk aja ke webnya Tutor Mama. Tulisannya di bawah ini ada tuturma.ma. Itu kalian tulis di browser Chrome atau Mozilla. Kalian masukin ke sana, kalian cari, nanti langsung ada kok tuturma.ma. Itu nanti keluar, kalian klik aja. Nah, setelah kalian masuk ke halaman utama, kalian akan disuguhkan dengan artikel. Terus nanti di pojok kiri atas itu ada garis 3. Kalian klik garis 3. Terus nanti kalian di bawah sendiri ada more, more. Kalian klik more, masih ada pilihan-pilihan rubrik kan. Paling terakhir, paling bawah sendiri ada tulisan login. Nah, kalian login dulu. Nanti kalian klik login. Nah, nanti kalian akan dihadapkan dengan halaman yang isinya adalah memasukkan email dan password. Nah, kalau kalian belum, berarti kalian klik register, ya kan? Setelah kalian klik register, kalian isi seperti biasa data untuk kalian login, ya kan, di sana. Nah, setelah kalian berhasil register dan daftar, kalian balik ke login awal lagi, terus kalian langsung masukin alamat email atau akunnya Tutor Mama yang udah kalian buat tadi sama passwordnya, terus kalian langsung login. Nah, setelah kalian login, kalian akan langsung muncul di akunnya kalian gitu kan. Nah, nanti di akunnya kalian seperti gambar ini aku kasih akunku ya. Nah, itu nanti ada gambar kayak akun gitu, sama sebelahnya ada pensil gitu. Nah, di akun ini kalian scroll, nanti ada gambar WA, grup WA. Ini mohon maaf ya, ini lagi hujan jadi agak berisik, gak apa-apa ya. Nah, itu ada grup WA, kalian klik aja grup WA-nya biar kalian langsung masuk ke grup WA dulu guys. Biar kalian gabung sama penulis-penulis lain di sana, biar kalau ada info untuk withdrawal gaji kalian, terus ada info kesulitan, ada error misalnya gitu kan, kalian nggak bingung. Kalian langsung masuk aja ke grup dulu. Nah, setelah kalian masuk ke grup WA, kalian masuk ke situ lagi, ke akun kalian lagi di web browser tadi. Terus nanti kalian lihat di pojok kanan itu ada gambar pengaturan. Kalian tahu kan pengaturan di HP kalian lambangnya kayak apa? Itu sama. Ini aku kasih tahu. Nah, di situ nanti ada muncul pilihan. Nah, kalian pilih my account. Nah, setelah kalian tulis my account, diklik my account seperti gambar. Nah, itu nanti di bawahnya kalian akan muncul untuk halaman menulis. Jadi nanti kalian akan masukin artikel kalian lewat situ guys. Ini udah aku sertakan gambarnya di sini. Nanti ada akun, ada pensil kan, itu sama-sama kok. Di akun itu nanti bawahnya kan ada WA, ada email tuh nggak usah diisi. Yang penting di bawahnya
itu nanti ada judul, terus ada tag. Tag itu kata kunci biar artikel kalian ditemukan. Misalnya artikel kalian membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, tulis aja kekerasan dalam rumah tangga, terus keluarga, jadi kayak hashtag. Nah, hampir kayak hashtag. Terus di bawahnya itu kategori. Kategori itu rubrik seperti yang aku kasih tahu tadi. Jadi kalau misalnya kalian kepengen buat karya sastra, kalian masukin ke coretan, kalian pilih coretan. Terus kalau kalian kepengen kisah nyata, kalian pilih curhatan, kayak gitu. Terus di bawahnya itu ada halaman yang banyak, karena itu masukin artikel kalian atau masukin karya kalian di sana. Nah, enaknya kalian nggak perlu mikir gambar ya guys, kalian cukup tulisan aja, walaupun di situ kalian bisa sisipkan gambar. Itu kalau kalian mau kasih gambar ya nggak apa-apa, tapi kalau kalian nggak mau nggak usah. Kalian tulis aja yang rapi ya kan, dengan paragraf yang rapi. Terus kalian harus memperhatikan PUAB seperti biasa, tanda baca juga harus diperhatikan, kalimat diperhatikan, dan EYD itu juga diperhatikan. Kalian harus memperhatikan itu, dan kalian ya nanti kalian bisa mampir ke tips tutorial kepenulisanku juga ya. Nanti kalian bisa lihat di sana apa yang gimana caranya elipsis itu harus berapa, terus tanda titik itu di mana, kalau buat dialog kayak gimana gitu kan. Kalian harus bisa itu semua guys untuk bisa lolos di tutur mama. Tapi kalau dibilang sulit, nggak sulit. Ini gampang, asalkan kalian sesuai dengan ketentuan. Oke? Nah, setelah kalian sudah masukin artikel kalian, nanti di bawah sendiri tuh tulisannya apa ya, submit atau apa gitu. Pokoknya kalian langsung masukin aja, enter gitu. Nanti dimasukin, nanti ada tulisan naskah kalian berhasil dikirim gitu di bawah sendiri. Gitu guys. Nah, terus pensil, ini kan tadi di akun ya. Terus di pensil itu nanti karya kalian yang udah lolos nanti akan muncul di sana seperti karyaku ini. Tiga-tiganya lolos. Di bawahnya ada seperti apa namanya, halaman untuk ngisi juga, ngisi artikel kayak di akun yang tadi, sama kok. Jadi kalian bisa masukin lewat situ maupun masukin lewat yang tadi, sama. Jadi nanti kalau kalian kepengen tahu artikel kalian dimuat atau enggak, ya kalian klik pensil itu tadi di akun kalian, di my account, kalian klik pensil. Nanti kalau misalnya artikel kalian lolos, itu akan muncul di situ. Gitu guys. Dan kalian bisa cek berkala setiap 3 hari sekali. Karena aku biasanya melakukan itu di 3 hari sekali. Nah, kalau udah lolos ya udah, selamat. Berarti nanti setiap tanggal 25 kalian akan gajian. Dan ingat, pencairan berarti kalian harus lolos 5 artikel atau 5 karya dulu, baru kalian bisa mencairkan dananya. Oke? Jadi kalau misalnya baru 2, 3 kalian nggak bisa mencairkan dananya guys. Jadi wajib nih, misalnya dalam 1 bulan kalian harus bisa lolos 5 karya untuk bisa mencairkan dananya 100.000 gitu guys. Oke, sekian dulu yang dapat aku sampaikan hari ini. Mungkin kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di bawah seperti biasa. Kita diskusi. Soalnya kemarin banyak nih yang bilang, "Kak, yuk bahas lagi yang menghasilkan cuan." Oke, kita bahas. Karena besok kita akan bahas tips lagi. Kita selingin dulu tentang yang menghasilkan cuan. Nanti aku akan cari lagi yang menghasilkan cuan, karena masih ada Good Dream juga kan. Itu Good Dream bukan ya? Itu ada aplikasi, platform baru. Dan itu belum launching guys. Aku belum berani untuk masukin ke YouTube. Jadi kalian sabar aja. Terus nanti juga bakal ada situs-situs untuk masukin artikel dan kalian dibayar. Itu nanti aku akan cari lagi buat kalian. Jadi kalian bersabar, oke? Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan, dan mohon maaf banget karena hujan jadi agak berisik sedikit ya kan. Terus kalau misalnya kalian barusan berkunjung ke channel aku, kalian bisa klik subscribe, like juga konten ini untuk mendukung channel aku berkembang ya kan. Terus kalian klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, yaitu @valenas_ seperti biasa. Karena di sana aku bisa tiba-tiba aja kasih informasi tentang dunia kepenulisan di story biasanya.
Dan biasanya penulis-penulis berkumpul di sana buat tanya, kalau misalnya ada pertanyaan atau sebagainya, mereka biasanya DM juga gitu kan. Nanti bersabar karena banyak antriannya, aku mungkin agak lama responnya, tapi pasti akan aku bales. Kalau di komentar pasti akan aku bales guys, karena langsung masuk ke notifikasi kan. Kalian bahas aja di komentar, itu lebih efisien, oke? Terus buat kalian nih yang kepengen cover novel, kalian yang ribet-ribet untuk cari cover novel, atau kalian misalnya pesan kemahalan, kalian baru penulis baru, kalian bisa klik link di bawah, itu ada link Karya Karsaku. Di sana ada cover-cover gambar asli no copyright. Kalian download, harganya 5 ribuan, dan itu nanti kalian bisa edit sendiri nama penanya. Jadi tinggal kasih nama pena sama judulnya aja, dan kalian bisa lihat tutorialnya di tips kepenulisanku. Itu ada cara membuat membuat cover novel 15 menit. Itu di tips tutorial di playlist itu ada. Kalian klik aja, itu caranya di situ semua. Terus di situ juga ada cover 5 ribuan, ada thumbnail cover 5 ribuan, kalian buka aja. Itu caranya beli cover novelnya untuk gratis untuk yang 5 ribuan itu. Jadi ini akan jauh lebih murah buat kalian. Nanti ada penjelasan di sana guys. Oke? Kalian langsung ke playlistku aja, udah lengkap di sana. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di videoku selanjutnya yang akan membahas tentang tips-tips dan yang menghasilkan cuan lagi ya kan. Oke, jaga kesehatan kalian yang pasti. Thank you. Bye-bye.